otaknya sama yang bawa itu perempuan itu. Iya, jadi itulah sekarang yang mau diselidiki polisi, siapa yang membawa dia, sampai kemana dia dijual. Udah beberapa orang kah, apakah ikut si polisi ini menikmati tubuhnya, begitu. Makanya si polisi itu juga lagi diproses sekarang. Gitu. Kayak ngeri loh kak, ngeri penderitaanku, ngeri kayak macam aku kayak nggak kuat gitu merasakan. "Ih, kalau kehancuran rumah tangga aku itu oke lah, aku terima lah itu dengan lapang dada. Tapi kalau udah anak katanya di bawah umur sampai hancur oleh karena egoisnya dia, disinilah aku putus asa kak. Sumpah aku nggak kuat menuai ini semua. Harus kuat dong kak. Ngeri loh, ngeri kali. Harusnya dia dibawa ke tempat rehabilitas ya. Iya, tahu kakak paling sedihnya makanya aku bilang kadang-kadang kita itu nggak ngerti loh jalur hukum ini. Aku udah ngadu sama polisi. Aku udah ngadu ke Dinas Perlindungan Anak. Kayak mana caranya kita buat anak ini, Pak? Tolonglah. Lebih baik dia di penjara daripada jadi wanita malam. Udah sampai segitunya kita sebagai orang ibu. Direhab kah? Kayak mana pembayarannya? Seberapa? Sampai adik-adikku semua udah ngomong kami tetean untuk menanggung jawab ini. Yang penting direhab di bawah pemerintah kan gitu. Kami siap tetean bersama dengan keluarga adik-adik kakakku ini untuk ngerehab, bantu biaya gitu loh, supaya dia dipulihkan kembali, siapa tahu ada keajaiban kan gitu. Dinas Perlindungan Anak tidak bisa ngambil keputusan, pihak sosial juga tidak ada keputusan, hanya bisa bilang anak ini harus dikembalikan ke orang tua, padahal orang itu sudah jelas dengar lebih baik saya di penjara daripada kembali kepada orang tua. Sudah ditanya apa sebab dan akibat kenapa kau tidak mau kepada orang tuamu. Saya tidak suka. Mungkin dia merasa menyesal. Masa gara-gara kita marah masak nasi banyak-banyak. Sementara nasi itu tidak dicokkan. Sudah masak dicabut. Otomatis keringatnya itu kan ngendap basi lah. Ketika kita makan ngendap basi, kita kan otomatis marah. Hanya kita berdua yang tinggal di rumah. Masa gara-gara itu aja anak ini langsung seperti ini? Ada apa? Kan gitu. Udah aku jelaskan sama pihak polisi kayak gitu, sama Dinas Perlindungan Sosial. Bukan aku nggak punya tanggung jawab. Kalau aku membiarkan anak itu hancur, bisa aja. Bodoh amat. Cari jalanmu. Kau udah besar, udah dewasa, udah kelas 2 SMA. Dari TK kau, dari SD ke SMP. Kalau kau salah pasti dimarahin. Masa gara-gara masalah nasi dimarahin kau langsung jadi wanita malam, penikmat narkoba. Ih, nggak logika lagi, nggak sanggup lagi otak ini menerima itu semua. Tapi aku berusaha juga melawan. Berusaha juga aku ke Dinas Perlindungan, dirangkul anak itu nggak bisa juga. Seharusnya kan pihak polisi berwenang. Oh ini harus ditahan ini, tunggu datang nanti mana juga anak ini harus direhab. Kan gitu, seharusnya urusan polisi itu. Yang penting kan kita ngadu. Masalah biaya oke, kalau kita nggak sanggup lagi ya udah kita tarik diri gitu. Seandainya udah nggak sanggup lagi kita dengan rehabnya. Ini belum lagi apa-apa, polisi sudah menyerahkan anak itu ke tangan kita. Kecewa. Iya, harusnya direhab sampai dia pulih dari narkoba Iya, itu, kami pengaruh narkoba. udah ngomong sama keluarga adik-adikku, berapapun nanti biayanya kami tetean Pak. Tolonglah Pak anak itu diselamatkan. Lebih baik dia direhab daripada jadi wanita malam. Udah sampai segitunya. Polisi nggak ada bertindak apa-apa. Jadi anak itu sekarang keluyuran, nggak tahu kemana. Semenjak lari dari keluarga, melapor juga sama polisi, udah lari anak itu Pak. Jadi dia jadi anak pang dong jadi sekarang. Iya, orang udah dibilang dia ini semua dipotong-potong, diiris-iris, gila. Belum pernah ada keturunan dari nenek moyang kami anak seperti itu Kak.
Belum pernah. Kok bisalah anak kami anak seperti itu, Kak? Belum pernah. Kok bisalah anak keturunanku, anak keempat, anak yang terakhir, paling cantik pula, jadi kayak gitu. Gila kan? Nggak terbayangkan aku lah, Kak. Umur 17 tahun, senekat itu. Ditanya-tanya Iyalah, orang, jadi kalau umur nggak ada 17 tahun. Umur 17 tahun tuh masih labil, Kak. iya, masuk lagi dengan narkoba kan otomatis dia mentalnya udah nggak ada lagi yang peduli, udah sama semua dunia ini dilihat dia kan. Itulah ngerinya apa aku, Kak, penderitaanku. Sedih kali loh aku ditipu orang, aku ikhlas. Anakku hancur, nggak mungkin aku ikhlas. Ya kan? Aku selalu berusaha loh, Kak, kuat. Rumah tanggaku hancur, aku difitnah, aku terima, paling aku nangis doang. Mau mengadu sama siapa? Mengadu sama Tuhan lah. Kita nggak tahu jawabannya kapan. Yang penting kita nangis. Nangis aja dalam kamarnya mana. Kita juga nggak berharap orang yang menyakiti kita itu menderita seperti kita. Enggak. Kita hanya berharap orang itu sadar gitu loh. Sadar dia apa yang dilakukan itu aja. Nggak lebih dari itu. Masalah kehancuranku udah terjadi. Itu aja kalau aku, Kak. Aku mau punya dendam. Sedangkan aku nggak mau dendam aja, gini nasibku. Paling orang bertepuk tangan lihat kakak gini kan, suami kakak itulah katanya. Iya, biarkan saja. Mantan suami. Tapi Kurlah aku kata dia, karma kau bikin, karma dapat dengan kau katanya. iya, biarkan kalau memang ini karma untuk menghapus dosaku, aku terima. Tapi aku tetap akan minta anak itu berubah, menyadari kekurangan. Begitu juga dengan suamiku. Disadarilah atas apa yang dia perbuat sama aku. Kalaupun untuk sekarang mungkin belum lah. Kalau dia belum terjatuh atau sakit, nggak ada yang ngurus, baru dia mungkin sadar betapa perlunya seorang istri buat dia. Ya. Kalau aku kusadari seandainya ada dia di sampingku, mungkin aku ada tempat untuk menangis. Aku nggak manusia yang munafik. Bahwasanya aku tidak punya kesalahan ke dia. Aku banyak kekurangan, termasuk yang mereka ini. Namanya perempuan. Tapi kalau namanya katakan utang tanpa sepengetahuan suami, belum pernah berzina tanpa sepengetahuan suami, amit-amit jabang baik. Terus apa lagi? Yang lain-lain lah. Tapi kalau dibilangnya tanggung jawab sebagai istri untuk keluarga dan makan ke rumah dan rokoknya, adat-adat yang harus ditutupi. Ya kalau dia sadari itu ya syukur, kalau nggak disadari dia itu aku telan lah, bagus itu aja. Yang penting aku sehat, bisa cari duit, masih bisa aku semakin meningkat pencarianku, masih bisa lebih baik ekonomiku daripada dulu pas-pasan karena banyak beban yang ditanggung. Sekarang kan hanya hidup sendiri, ya, nggak mungkin lah sama, ya kan? Nggak mungkin lah sama biaya waktu rame-rame dari sekarang. Itu aja. Cuma anakku aja nggak tahu diri. Kayak mana perjuangan orang mamanya. Kalau suamiku bertepuk tangan atau keluarga dari suamiku bersorak-sorai dengan kehancuran, nggak apa-apa. Paling aku jawab seandainya orang itu ngomong pas aku ketahui, ya inilah nasibku. Kan kau belum tahu seperti apa kau ke depannya. Ya paling gitu doang. Ya kita kan nggak tahu seperti apa besok nasibnya anaknya, cucunya. Ya sekarang nih fokus ke diri kakak aja lah. Fokus ke kesehatan. Iya, hanya itulah, Kak. Doakanlah aku bisa kuat. Ya harus Kadang kuat lah. Kadang kalau dipikir-pikir, aduh, butuh juga teman curhat, Kak. Seorang yang bisa mengayomi. Tapi kalau hanya untuk memanfaatkan dan menikmati aja nya, itu apa itu, Kak? Lebih baik nggak usah.
Kadang sedih loh Kak, hidup sendiri, nangis, makan nggak selera, pulang jualan kita mikirin anak. Kayak mana lah dia di luar sana ya, pakai kayak mana lah bajunya, siapa lah laki-laki yang menikmati tubuhnya itu. Seperti apa lah laki-laki itu menikmati tubuhnya. Situlah kehancuran seorang ibu itu Kak. Sedangkan kita aja yang udah hancur nggak mau seperti itu. Seharusnya aku yang lari ke sana kalau memang aku mau. Bukan dia loh Kak. Dia tugasnya sekolah, memperbaiki diri. Itu doang. Tapi aku justru kuat. Aku semakin kuat. Aku berdoa semakin aku hancur gitu loh Kak. Semakin ku kasih diriku, tubuhku selalu dari dulu pun semenjak aku belum hancur dari rumah tangga aku. Selalu ku kasih hatiku ini ke Tuhan kok. Aku kok makin benar-benar terpuruk gitu. Kenapa? Ada apa denganku Tuhan? Kenapa? Apa memang gak ada sedikit pun yang kau lihat dari pengorbananku untuk kadang aku mau ngomong begitu dan kayak putus asa. Setelah aku pergi ke gereja berdoa, mendengarkan firman Tuhan, baru aku menyesali semua omongan-omonganku yang tak sengaja itu gitu loh. Ternyata itulah proses hidup seperti yang kakak bilang tadi. Semua orang punya masalah, cuman nggak nampak aja nih itu. Iya benar. Ya kan bukan kita sendiri yang menghancurkan anak itu sendiri yang menghancurkan dirinya. Berarti dia menyesali dirinya, bukan menyesali orang tuanya. Nah gitu. Tapi ini loh Kak, ini otak ini nggak bisa. Ya ketika anak itu meninggalkan kita ya biarkan sajalah. Kita udah berusaha, nggak mau ya sudahlah. Nggak usah dipikirkan siapa yang buka bajunya, siapa yang peduli, kayak mana makannya. Nggak usah dipikirkan. Ini otak Kak memang betul-betul